Yang pertama yaitu ada Philcoin. Jadi di Indonesia lagi booming banget nih tentang Philcoin. Annyeonghaseyo Sobat Zenith. Selamat datang di episode Pertama, bersama aku Fani Cahyani. dan aku Yumek Cahya. Hari ini kita akan membahas nih tentang cryptocurrency. Nah, jadi cryptocurrency itu sebenarnya udah ada dari dulu nih, sejak tahun 2009. Tapi di Indonesia, cryptocurrency ini mulai hit sejak beberapa tahun belakangan ini. Dan jenis dari cryptocurrency itu ada banyak banget nih. Dan yang populer saat ini diantaranya Yang pertama yaitu ada Philcoin. Jadi di Indonesia lagi booming banget nih tentang Philcoin. Karena pertambangannya sekarang sudah ada di Indonesia, yaitu tepatnya di Bali, di Jalan Tukar Balian nomor 156. Yang kedua yaitu ada Bitcoin. Yang ketiga ada Binance. Yang keempat ada Ethereum. Dan yang kelima ada Doge. dan masih ada banyak cryptocurrency yang digunakan oleh masyarakat di dunia. Tapi sebelum kita membahas mengenai cryptocurrency, ada baiknya nih kita cari tahu dulu apa saja sih karakteristik dari cryptocurrency. Oke, karakteristik yang pertama adalah digital. Jadi seperti yang kita ketahui, cryptocurrency itu merupakan aset atau mata uang digital. Jadi dia tidak berwujud nih, tidak sama seperti mata uang konvensional yang biasa kita gunakan sehari-hari. Dan cryptocurrency ini hanya berlaku untuk transaksi digital. Dan yang kedua yaitu ada yang namanya peer-to-peer. Jadi cryptocurrency ini bisa banget kalian pakai sebagai alat transaksi pinjam-meminjam uang secara online. Kalian tinggal tunggu di rumah, pakai identitas kalian yang asli, isi nominal, konfirmasi, dan tunggu ACC dari aplikasi tersebut. Kemudian karakteristik yang selanjutnya adalah global. Jadi cryptocurrency ini tidak dipengaruhi oleh mata uang suatu negara. Jadi kita bisa bebas nih untuk melakukan transaksi antar negara tanpa takut dipengaruhi oleh kurs negara tersebut. Nah, yang keempat yaitu ada yang namanya transkripsi. Jadi kalau misalkan kalian nih bertransaksi, itu tidak akan diketahui nama penggunanya karena cryptocurrency memiliki kode tersendiri. Jadi yang keluar adalah nama samarannya. Kemudian karakteristik yang kelima adalah terdesentralisasi atau tidak terpusat. Jadi untuk melakukan transaksi dalam cryptocurrency ini kita tidak memerlukan entitas, perantara, atau pihak ketiga. Contoh nih, dalam transaksi konvensional ketika aku ingin transfer uang ke Yumek, maka aku harus ke bank dulu nih, harus buka rekening, baru deh bisa transfer uang ke Yumek. Tapi dengan cryptocurrency, aku bisa langsung nih transfer ke orang yang ingin aku tuju. Dalam artian peer-to-peer seperti yang dijelaskan oleh Yumek tadi. Dan yang terakhir yaitu ada yang namanya threadless. Jadi kalian gak usah percaya sama siapapun kecuali diri kalian sendiri. Mau itu teman, keluarga, dan juga sistem itu gak usah dipercaya. Kalian cukup percaya sama diri kalian sendiri aja. Oke, itu tadi 6 karakteristik dari cryptocurrency. Selanjutnya kita akan mengetahui apa saja sih manfaat dari cryptocurrency. Yang pertama yaitu membeli barang dan juga jasa. Karena cryptocurrency ini sudah banyak banget dijadikan alat transaksi di sebuah perusahaan. Jadi sudah ada 2 perusahaan yang menggunakan, yaitu ada Overstock dan juga Newegg. Manfaat yang kedua adalah untuk investasi. Jadi prinsip cryptocurrency dan juga ekonomi sama nih. Harganya akan naik ketika permintaannya itu tinggi. Jadi semakin banyak yang berinvestasi dalam cryptocurrency, maka harganya pun akan semakin tinggi. Tapi yang perlu Sobat Zen ketahui, investasi dalam cryptocurrency ini termasuk kategori yang berisiko tinggi atau high risk. Jadi sebelum Sobat Zenith memutuskan untuk berinvestasi cryptocurrency ini, ada baiknya nih Sobat Zenith belajar dulu dan cari info-info lebih dalam lagi seputar cryptocurrency. Dan yang terakhir yaitu mining. Kalian bisa banget nih mining sendiri atau tambang sendiri menggunakan kripto kalian. Jadi kalian gak usah lagi risau untuk mendapatkan pendapatan yang lebih. Karena menggunakan mining ini kalian bisa mendapatkan pendapatan yang lebih. Nah, itu tadi manfaat dari cryptocurrency. Selanjutnya kita akan membahas apa saja sih kelebihan dari cryptocurrency. Oke, kelebihan yang pertama adalah universal. Dalam artian, siapapun kalian, dimanapun kalian bisa menggunakan cryptocurrency tanpa ada aturan-aturan yang mengikat dan persyaratan yang sulit. Yang kedua yaitu cepat. Jadi transaksi menggunakan cryptocurrency daripada mata uang konvensional itu lebih cepat loh. Kalian bisa banget cobain kalau misalkan kalian pakai kripto dibandingkan dengan mata uang konvensional. Nah, kelebihan yang ketiga adalah
transparansi. Jadi data-data yang disimpan dalam blockchain tersebut dapat diakses oleh siapa aja nih. Jadi hal ini akan mengurangi adanya tindak kejahatan seperti korupsi dan juga adanya hackers. Dan yang keempat yaitu kontrol pribadi. Jadi kan kalian punya uang sendiri nih, masa sih masih mau di-handle sama orang lain? Kalian bisa handle uang sendiri nih kalau di kripto. Jadi apapun pemasukan dan juga pengeluarannya kalian bisa hitung sendiri. Oke, selanjutnya kita akan membahas apa saja sih kekurangan dari cryptocurrency. Nah, kekurangan yang pertama adalah adanya celah bagi tindak kejahatan. Seperti yang kita ketahui, data dalam blockchain tersebut dapat diakses oleh siapa saja. Tapi kita tidak dapat mengetahui siapa sih sebenarnya yang ada di balik kode-kode cryptocurrency tersebut. Jadi hal ini dimanfaatkan oleh orang-orang atau oknum jahat untuk melakukan transaksi atau jual beli barang-barang yang ilegal tanpa diketahui. Dan yang kedua yaitu lupa password. Kalian nih pasti sering banget kan lupa password. Nah, kita punya ide nih, kalian tinggal taruh password kalian ke memo dan kalian pastikan memo kalian ini aman dari teman-teman kalian, keluarga dan juga orang lain. Kekurangan yang terakhir adalah cryptocurrency masih dianggap ilegal di beberapa negara. Dalam artian di negara tersebut, transaksi menggunakan cryptocurrency dianggap ilegal. Oke, itu tadi pembahasan kita seputar karakteristik, manfaat, kelebihan, dan juga kekurangan cryptocurrency. Semoga informasi tadi bermanfaat ya bagi Sobat Zenith. Dan jangan lupa kalian subscribe, like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian nih. Siapa tahu teman-teman kalian dan juga keluarga kalian memerlukan informasi tentang kripto nih. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng pada channel YouTube ini untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari kami. Dan jangan lupa tunggu episode yang kedua ya. Bye-bye Sobat Zenith, kamsahamnida.